Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, ada yang kurang sehat. Oke, kalau kurang sehat, kita jaga kesehatan ya. Tiap sore dilanda hujan ya dan kenangan. Oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini ya kita bertemu lagi, berjumpa lagi. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, walaupun saya amati beberapa kursi kosong ya. Nah, nggak apa-apa lah. Semoga teman yang tidak masuk atau sedang ada kegiatan di luar semuanya juga bisa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keberkahan di dalam kegiatan ini. Monggo, salah satu atau ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mari pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya masuk pada kegiatan pembelajaran, saya coba mau cek dulu yang kursinya kosong itu kursinya siapa aja ya. Ini kita lihat presensinya. Tanggal berapa ini? 16. Oh, belum di absen ya? Yang tidak ada siapa ini? Tadi yang izin ke saya Fata sama Meta. Apakah ada yang lain? Hanafi kenapa? T tidak masuk ya sudah. Doakan semoga Hanafi segera sadar ya kan. Oke, nggak apa-apa. Baiklah, anak-anak semuanya di kesempatan pagi hari ini juga, alhamdulillah kita sudah masuk pada bab terakhir di materi pembelajaran ekonomi kelas 11 semester gasal, yang mana ini juga merupakan minggu terakhir, bukan minggu terakhir, 2 minggu terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi hari ini, coba kalian semua masih ingat kan pembelajaran yang sebelumnya saya sampaikan? Masih tidak? Berkaitan apa dengan yang kemarin itu? Inflasi. Oke, luar biasa ingatan kalian ya. Inflasi adalah keadaan di mana harga barang mengalami kenaikan. Nah, keadaan ini ternyata berkesinambungan atau memiliki kelanjutan. Ya, dimana kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga, kemudian sudah belajar tentang inflasi, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana sikap pemerintah menghadapi hal tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada inti materi, seperti biasa ada hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua. Oke, kita bisa lihat satu persatu layar LCD yang ada di depan. Pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak memiliki uang? Ada ya? Kalian berangkat ke sekolah pasti sudah diberi uang saku oleh orang tua, ya kan? Atau mungkin ada yang diberi uang saku dengan cara bulanan ataupun mingguan. Tapi yang jelas saya yakin dari absen 1 sampai absen 36 semuanya sudah memiliki atau sudah pernah memegang uang. Sudah pernah membelanjakan uang tersebut? Sudah. Oke. Setiap saat setiap punya uang kita belanjakan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut kalian pergi kemanakah uang yang kalian miliki setelah digunakan untuk berbelanja? Jadi kamu punya uang nih, kamu punya uang di dompet, kamu bawa uang itu ke kantin buat jajan. Nah, terus uang kalian itu kemana? Sadar nggak? Orang lain. Oke, ada yang jam orang lain. Luar biasa. Ada yang mungkin yang lain? Kemana? Enggak, bukan. Kalian udah belanja nih, ya kan? Saya contohkan ya, kita kan sudah punya, kalian punya uang 10.000, kalian bawa ke kantin, ya kan? Kalian jajakan, dapat makanan, dapat minuman. Lah, yang saya tanyakan itu 10.000 tadi itu kemana? Apakah berhenti di kantin? Disimpan lalu bawa kantin atau kemana atau pergi kemana? Berputar. Berputar.
berputar di tempat, bukan ya? Berputar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, pernah suatu ketika saya cerita sedikit ya. Zaman saya SD itu bikin tulisan di uang. Yang menemukan uang ini salam kenal ya, nama saya Ardian. Pernah, saya masih ingat. Saya masih ingat itu. Saya tidak tahu sekarang uang saya itu ada di mana. Apakah sudah dibuang atau gimana, saya tidak tahu. Ya itu pernah, setelah saya sempat waktu kelas 1 SD itu berpikir, kok kenapa uang saya ini kemana ya setelah juga saya kasih nama uangnya? Kira-kira ini kemana ya uangnya ya, perginya ya, dibawa sama siapa ya? Atau mungkin saya menemukan nomor set nomor ya di uang tulisan uang pasti ada ya. Yang ketawa pasti bukan set nomor ya. Oke, jadi itulah kita tidak tahu. Kita mungkin kurang begitu paham kemana uang kita pergi setelah kita membelanjakannya. Tetapi pada dasarnya seperti yang disampaikan tadi, ada Mas Dimas bilang kalau uang ini dibawa oleh orang lain. Dan juga menyampaikan uangnya berputar. Nah, ternyata uang kita terus bergerak. Tidak mungkin stuck pada sesuatu atau pada orang-orang tertentu. Kemudian pertanyaan ketiga, nah setelah kalian tadi membelanjakan uang, bagaimana caramu untuk mendapatkan uangmu kembali? Iya, caranya kalian dapat uang lagi. Oke, kalau mungkin di usia kalian, pasti kalian mungkin ya mohon maaf ya paling minta uang saku ke orang tua. Ya, curhat ke orang tua. Itu kemarin habis shopping check out 11-11 agak banyak ya, kuning kalau enggak ada tukang paket lagi, tidak paketnya salah alamat dan paketnya paketnya sendiri ya kan? Nah, ini kita biasanya kalau di usia kalian, usia sekolah, terkadang adalah kalian meminta kepada orang tuamu untuk menambah atau memberikan uang saku. Mungkin kan di sini ada yang sudah melakukan fase mencari uang sendiri. Ada yang sudah bekerja mungkin, atau sudah berwirausaha. Nah, di sini ada usaha-usaha yang dilakukan supaya kalian bisa mendapatkan uang. Saya tidak menyalahkan kalian meminta orang tua kalian tidak apa-apa, karena memang usaha masih usaha sekolah, ya. Tapi ketika nanti fasemu atau usiamu sudah masuk ke dalam usia kerja, ya, atau usia produktif, ya sebenarnya kan sudah usia produktif ya, cuma sudah maksudnya masih ada pendidikan. Nah, ketika sudah masuk usia produktif, usahakan untuk bisa berusaha secara mandiri. Oke, baiklah, ini 3 pertanyaan awal pembuka sebelum kita masuk kepada materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini atau pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya tetap akan menyampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Harapannya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode atau model pembelajaran product based learning atau pembelajaran berbasis masalah, harapannya kalian semua bisa menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan menyajikan analisis kebijakan moneter dan fiskal dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama. Jadi seperti biasa kita masih menggunakan model pembelajaran product based learning, maka dari itu kemungkinan nanti akan ada lagi kegiatan diskusi kelompok. Tapi sebelumnya inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah peran atau tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri, dan yang ketiga adalah fungsi dari kebijakan moneter. Nah, ini kita masih bicara dulu moneternya ya, fiskalnya next time, oke? Karena mereka juga kalau dibahas semua nanti sampai sore. Kemudian seperti biasa ya, sebelum kita berjalan atau melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kelompoknya kali ini tidak usah berpindah tempat, buatlah kelompok sesuai dengan baris meja. Alhamdulillah yang cowok-cowok satu baris ya. Jadi mereka satu baris semua cowok-cowok. Oke, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, gitu. Silakan
bisa dibuat untuk tempatnya, monggo silakan dibuat melingkar, jangan bersepur-sepuran atau bergerak. Ya silakan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan berkelompok sendiri. Oke, monggo. Di tengah, bawa ke tengah boleh, bawa ke depan boleh, silakan berpindah ya. Monggo dibuat senyaman mungkin ya. Kita buat 6 orang ya. 6 kelompok. Yang laki-laki satu baris tidak apa-apa ya, laki-laki semua ya. 5, oke. Yo, segera kita buat posisi yang paling nyaman. Usahakan tidak menggunakan reaksi dikit. Awas jatuh, awas ya. Usahakan tidak membelakang reaksi dikit, sehingga kalian bisa melihat apa yang ditampilkan di depan. Ya, ini kelompok sudah jadi 4-1 ya, anak-anak oke, jangan membelakang sini ya. Ini kalau udah main 1 ya, kita oke, jangan lupa tetap membawa video KS-nya. Sabun, alhamdulillah cepat sekali ya. Oke, baiklah seperti biasa, dikeluarkan HP-nya. Kita lihat dulu video pada kesempatan ada video di pagi hari ini ya. Nah, oleh ya. Oke, kelihatan nggak? Kurang besar ya, sebentar. Ini agak kolek soalnya. Oke, sudah semuanya sudah berkelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ya, silakan bisa di-scan untuk videonya. Kita akan bahas kemana uang kalian berada ya, atau kemana uang kalian pergi ya. Kita akan bahas di pagi hari ini. Baik, kita saksikan bersama ya videonya, bisa diperhatikan dengan seksama. Terdengarkan suaranya? Kurang keras. Nah, saya ini dulu ya, saya pause dulu.
Kurang keras ya. Oke, kalau misalkan kurang keras, coba lihat di YouTube-nya masing-masing dulu aja. Sesuaikannya tadi ya. Nanti kalian lihat dulu, saya ambil setting dulu untuk audionya. Ya, kemarin soalnya audionya dibantu banyak orang, jadi mungkin agak error. Oh, sekarang sudah. Oke, silakan. Oke, silakan anak-anak semua bisa lihat video yang masing-masing seperti yang sudah saya berikan barcode-nya. Silakan kalian masukkan barcode-nya, silakan lihat videonya. Oh hilang, bentar, maaf ya. Silakan, bisa dilihat kalau videonya ya. Oke, nanti silakan kalian bisa berdiskusi bersama dengan teman-temanmu untuk memperhatikan atau melihat berkaitan dengan video yang sudah kalian perhatikan di YouTube itu. Waiting for connection. Waiting for connection. Oke, ini saya tampilkan langsung dari YouTube-nya saya yang sama. Kedengeran ya? Oke, kita iklan. Honda WRV. Wheels to win. Jelas ya suaranya ya. 2015 kita 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki 330.000 tiap bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Atau yang Coba bisa diperhatikan inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bedanya dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang beredar dan jumlah barang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar perang, saking tidak berharganya uang di sana dipakai untuk mainan, nyalakan api kompor, hingga jadi punya sedikit di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki atas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun menjadikan inflasi parah
Oke, jadi itu kenapa uang yang ada di sekitar kita bisa dikatakan cepat habis, ya toh? Dan juga kalau kalian bisa sampaikan tadi, kita tidak tahu kemana uang kita pergi, tetapi jumlah uang yang berada di negara ini ternyata sudah diatur atau ada yang mengaturnya. Nah, pada kesempatan pagi ini silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompokmu untuk melihat atau menemukan permasalahan-permasalahan yang sudah saya bawakan di lembar kerja peserta didik yang saya sudah cetakkan kepada kalian, dan di sini juga bisa kalian scan sebagai materi untuk kalian mempelajari berkaitan dengan kebijakan moneter ini. Jadi teman-teman tidak usah bingung, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, sudah saya buatkan untuk materinya sehingga teman-teman semua bisa melihat atau memperhatikan. Nah ini KPD-nya. Silakan bisa di scan dulu sambil saya tahu mas, bisa dibagikan ke masing-masing kelompok. Ya. Setiap kelompok satu ya. Oke. Di situ nanti ada materi atau ada KPD yang bisa kalian kerjakan. Dan di situ kalian saya mohon, saya minta untuk teman-teman semua bisa berdiskusi dengan temannya masing-masing. Ya, Oke, silakan ada diskusi karena itu cuma sedikit 5 seperti kemarin, tidak usah terlalu lama-lama, cukup 10 menit saja. Kelompok 1 nanti silakan kalian presentasikan untuk nomor 1, kelompok 2 silakan presentasikan nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 presentasikan nomor 4, kelompok 5 presentasikan kelompok 5, dan kelompok 6 silakan untuk memperhatikan presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya, oke silakan bisa dikerjakan. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Untuk kelompok 1 silakan bisa mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan mempresentasikan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan kelompok 3, nomor 4 dipresentasikan kelompok 4, nomor 5 dipresentasikan kelompok 5, dan kelompok 6 silakan memperhatikan presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya. 10 menit saja, tidak usah lama-lama gitu. Oke, silakan. Ya. Baik, nanti di dalam waktu diskusi kalian silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan pada saya sehingga nanti tidak ada kesulitan dalam pengerjaannya. Ya, ayo silakan diskusi mas. Walaupun pakai HP tetap berdiskusi ya, untuk ngobrol sama teman-temannya ya. Yo, kasih bisa dibuka ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, berarti nomor 5. Ya, oke. Ini kelompok berapa? 3. Berarti nomor? Ini kelompok? 2. Berarti nomor? Satu nomor 1. Ini apa ini? Ini 1. Berarti disaksikan kelompok nomor 1. Oke, silakan. Waktunya 10 menit ya. Oke, kalau misalkan kalian berdiskusi menggunakan handphone, ya tetap diskusi dengan teman-temannya, tetap sharing ya apa yang kalian temukan di HP. Jangan ditulis apa yang ada di HP, karena yang ada di HP itu terkadang ada juga yang kurang pas. Kemudian kan bisa cari juga membandingkan dengan hasil referensi yang ada di buku paket maupun buku LKS-nya, sehingga tidak ada
ya, kebingungan di dalam mengerjakan lembar kerjanya, ya. Ya cepat saja ya. Oh iya, satu lagi, buku LKS itu jangan buku LKS itu jangan apa sih jenenge bersih. Dicoret-coret boleh, distabil boleh ya. Digambar ya. Ya pokoknya intinya jangan bersih ya. Dicoret-coret silakan supaya kalian ingat kalau belajar mudah untuk memahaminya, ya. Ya silakan dikerjakan. Oke, bagaimana sudah? Ya, sudah ya. Ya, enggak apa-apa, luar biasa berarti ya. Iya, gimana? Ya. Kamu cari apa mas itu? Ya, is great. Ya, sudah dikerjakan yang dibantu. Jangan mas dan Nabi itu yang mulai, saya yang lain juga cari ya. Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Ini kelompok mudah. Ya, ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kesulitan gimana? Apa jawabannya kalian? Oke, ada lagi kan yang mengalami kesulitan? Ada kesulitan kan? Ya, sedikit gimana? Nomor satunya lupa gitu. Oh, lupa nggak ditulis ya tadi ya kerjanya apa ya? Sudah malah selesai ini. Oke, 10.15 nanti 10.15 9.15 saya akhiri ya untuk diskusinya ya. Nanti segera anak langsung bisa ini mempresentasikannya. Saya siapkan dulu mikrofonnya. Oke. Oke, nanti jangan lupa juga untuk presentasinya ditentukan siapa yang presentasi, jangan lupa ditentukan ya.
Saya juga mau menyampaikan sedikit di luar pembelajaran. Anak-anak juga jangan sampai ya setelah PAS atau ini kan mendekati PAS ya, akhir semester, semangat belajar ditambah lagi ya. Khususnya ya, khususan yang mungkin masih mengalami kadang sering membolos atau apa, semangat ya. Ya, saya beberapa kali lihat kok IPS juga sering sekali ya bukan menunjuk ya, maksudnya ada beberapa yang dipanggil guru agama ya, Jumatan 2 kali. Ya, maksudnya tetap ikuti aturan dari sekolah. Ya, gimana sudah? Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita presentasi ya. Oke, sudah ya? Siap. Oke, saya stop untuk diskusinya. Silakan kalian bisa mendengarkan presentasi dari teman-temanmu. Oke. Mana dulu nih yang mau presentasi? Ini tanggal berapa? 16. Oke, berarti yang punya absen 7. Siapa yang punya absen 7? Oke, silakan Mbak. Silakan perkenalkan nama siapa, dari kelompok berapa. Silakan presentasi ya. Halo, silakan. Halo Mbak. Ya, yang lainnya halo, selamat siang, selamat pagi ya. Diperhatikan yuk. Oke, mari silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Masih Ya. dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Ya. dengan anggota Oke, siapa saja? Lisa dan Tiaka. Baik. Oke, lanjut. Nomor 2, menurut kelompok kalian apa pengertian dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan mencapai keseimbangan. Oke. Kelompok lain bagaimana? Jawaban dari kelompok 2? Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Apa pengertian dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh siapa? Melalui Bank Sentral untuk apa? Oke, untuk mengendalikan uang yang beredar. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan penjelasan siapa saja yang akan presentasi di bagian ini. Hari ini khusus sekali hari apa? Rabu. Hari Rabu itu hari yang paling istimewa ya. Ya. Hah? Hari Rabu istimewa kan? Ya. Kalau begitu yang punya absen hari Rabu itu hari berapa sih? Hari ketiga. 3 tambah 7. Ya. Oh iya. Oke, silakan Mbak, bisa presentasi. Monggo. Ini kelompok 1 ya? Oke, silakan. Ya, yang lainnya bisa memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Mari, waktu dan tempat kami persilahkan.
Yang memperhatikan. Satu, berdasarkan video yang kalian amati, masalah apa yang terjadi? Masalah inflasi karena akibat pencetakan uang atau berlebih atau banyak. Oke, sudah? Sabun? Sabun. Oke, bagaimana jawaban dari nomor 1? Dengar nggak tadi? Enggak, coba diulangi agak sedikit aja. Teman-teman tuh biar sedikit memperhatikan. Jawabannya langsung aja. Apa jawabannya? Masalah inflasi karena akibat pencetakan uang atau berlebihan atau banyak. Oke, masalah inflasi karena pencetakan uang yang terlalu berlebihan. Ya, maka dari itu hadir namanya kebijakan moneter. Yang kebijakan moneter ini tujuannya untuk apa? Mengendalikan jumlah uang yang beredar. Baik, berilah aplaus untuk kelompok 1. Ya, lanjutkan kita masih punya 4 kelompok lagi yang belum 3 kelompok lagi yang belum presentasi. Hari ini tanggal 16 bulan 11 tambah 10 21. Siapa yang punya tuh? Oh, ternyata ada di situ ya. Ada di kelompok 2. Berarti kita ganti. 21 absen 3. Oke. Silakan Mas, bisa dipresentasikan. Oh, belum. Jangan lupa untuk memperkenalkan nama ya. Yang lain bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mewakili untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 5. Jelaskan fungsi-fungsi kebijakan moneter di dalam perekonomian sebuah negara. Oke, langsung apa Mas jawabannya? 1. Mengendalikan laju inflasi. 2. Mengelola angka pengangguran. 3. Memelihara nilai tukar. Sudah. Coba apa tadi yang disampaikan? Ayo, perhatikan ya. Coba Mas, ulangi lagi Mas. Pelan-pelan Mas. Ya, pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Yuk, Aku soalnya Pak. jauh usah jawabannya langsung aja. 1. Mengendalikan laju inflasi. 2. Mengelola angka pengangguran. 3. Memelihara nilai tukar. Oke. Adakah yang berbeda jawabannya? Adakah? Halo? Sama ya? Ada beda? Apa bedanya di mana? Silakan. Oke, di sini menyampaikan tentang stabilitas. Kalau tadi dari kelompok berapa Mas? Kelompok 5 berkaitan dengan mengendalikan, ya. Berarti sebenarnya boleh saya sampaikan, entah jawabanmu itu mengendalikan ataupun menstabilkan, semuanya tetap sama, ya. Stabil itu kan berarti kalau keadaan suatu daerah atau suatu tempat terkendali. Ya, jadi sebenarnya kebijakan moneter ini fungsi atau perannya itu sama, yaitu apa? Untuk mengendalikan keadaan perekonomian. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 5. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Baik, tinggal satu kelompok lagi yang berdemonstrasi, kelompok 4. Waktu dan tempat kami bersinar. 3, sorry, mohon maaf, 3. Ya, mari silakan. 3 dulu. Monggo silakan. Ya, monggo Mas. Oke, halo kelompok 6. Gemes-gemes deh. Kita perhatikan ya, sama kelompok yang akan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Mas Ramadan, Biasari, BS, Lamen, Bani. Ya. Kelompok 3, apa hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah
pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Oke. Kebijakan moneter suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan stabilisasi mata uang agar ekonomi mencapai kemudahan. Baik, hubungan dari jumlah uang yang beredar dengan kebijakan moneter. Teman-teman semua ada nggak yang jawabannya berbeda dari kelompok 2? Kelompok 3, sorry, 3 ya. Ada nggak yang berbeda? Ada yang bisa menemukan hubungan selain itu yang disampaikan oleh kelompok 3? Halo? Tadi di video kita lihat tuh ya, kita lihat bahwasanya kalau kita cetak uang terlalu banyak, apa yang terjadi? Jadi adanya inflasi, barang-barang harganya semua sampai naik. Lihat sejarahnya tadi, ada yang dijadikan mainan, ada yang sampai 1 triliun miliar dolar, ya kan? Anda bisa bayangkan nolnya berapa. Terus juga ada yang untuk kegunaan malah di apa ya, sia-sia, ya harga telur sampai sekian miliar dan sebagainya. Nah, ini karena efek mencetak uang terlalu banyak. Kita merasa kita butuh uang, kita tidak bisa mengerem kebutuhan kita beli uang terus, pada akhirnya harganya semakin naik. Lah, ternyata ada pelindungnya. Ya, supaya tetap aman, pemerintah melalui bank sentral melakukan yang namanya kebijakan moneter. Jadi kalau hubungan dari kebijakan moneter dengan jumlah uang beredar adalah jumlah uang beredar diatur oleh kebijakan moneter. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4 ya. Silakan untuk konsentrasikan. Monggo silakan. Kelompok 4 bebas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan kegiatan ini mewakili mengatakan Ketua Aliansi Hadis Nabi pimpinan kegiatan ini Nahal Fakri, Kustis Nadia dan Santa Tuansu. Oke, silakan Mas. 4. Apa saja Pak kebijakan moneter dalam perekonomian sebuah negara? A. Menjaga stabilitas ekonomi. B. Menciptakan kesempatan kerja. C. Kestabilan harga. D. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, jadi peran dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga sisi-sisi moneter yang ada di dalam sebuah perekonomian. Adakah yang jawabannya berbeda? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 4 ya. Oke, jadi anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah bersama-sama berdiskusi dengan teman-temanmu. Kalian sudah perhatikan dari video yang sudah saya berikan bahwasanya kita tahu ya, ternyata mencetak uang terlalu banyak itu juga berbahaya bagi perekonomian negara karena menyebabkan harga-harga tidak bisa terkontrol, ya, tidak bisa terkontrol, harganya naik terus. Nah, ini juga walaupun pemerintah sudah melakukan perlindungan atau proteksi dengan menerapkan kebijakan moneter, tetapi dari sisi masyarakat juga harus tetap memperhatikan sifat konsumerisme. Ada yang tahu sifat konsumerisme itu apa? Sifat sering mengkonsumsi, ya, secara benar. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat tidak pernah merasa puas. Ya, maka dari itu kita harus bisa jaga supaya pemerintah juga melakukan proteksi jumlah uang itu dengan kebijakan moneter. Kita juga menjaga jangan sampai kita menggunakan uang terlalu banyak. Ya, nanti kesenjangan sosial semakin kesenjangan ekonominya semakin jauh. Baik. Oke, saya lihat ini pada penat semua. Kita ice breaking sebentar mau? Ya, kita olahraga ya. Tapi kalau olahraga bukan ada jamnya ulangan. Sekarang kita olahraga. Ya, anak-anakku semua silakan berdiri. Iya, silakan semuanya berdiri. Kita
gerak-gerak dikit ya, biar pemanasan ya. Kita SBT sebentar supaya juga peredaran darah dari otak sampai ke bawah itu semuanya lancar ya. Oke, kita perhatikan di depan ketika ketika saya sampaikan selamat pagi semuanya, silakan kalian jangan siang, masa siang. Kalau kalian sampaikan selamat pagi, silakan kalian menjawab dengan tepuk tangan sebanyak 4 kali. 4 kali loh. 1, 2, 3. Ya. Tapi kalau begitu, kalau saya sampaikan selamat siang, silakan tepuk tangan 2 kali. 1, 2. Oke. Dan yang terakhir, kalau saya sampaikan selamat sore, tepuk tangannya semangat. Berarti kan tepuk tangan. Ya. Oke. Masih tenang ya, ya. Bukan mungkin juga. Oke, coba ya. Selamat sore. Masih. Oke. Ya sudah kalau gitu. Ini harinya apa sih? Selamat siang. Siapa yang ngomong 3 kali? Ya. Oke. Selamat sore. Siapa itu tadi ya? Selamat pagi. Ya, luar biasa. Kalau pagi ya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau selamat sore ya. Selamat sore. Selamat pagi. 4 kali ya. Selamat siang. Selamat malam. Ya ada ya, konsentrasi. Oke. Sekarang kalian sudah lihat ke depan. Sekarang kalian hadap ke teman-teman masing-masing. Nggak boleh lihat LCD. Ya, nggak boleh lihat LCD. Nggak boleh lihat LCD. Oke, udah LCD-nya saya matikan. Ya, LCD-nya saya matikan. Nah, baca. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Sebentar. Pagi ada. Ada pagi. Ada selamat pagi. Pagi juga ada. Konsentrasi. Konsen. Oke, saya lagi. Selamat pagi. Udah makan? Belum. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Sore. Ngapain saya tepuk tangan? Selamat sore. Oke, levelnya saya naikkan ya. Kalau temanmu ada yang salah, kalau ada temanmu yang salah, silahkan kamu pijat kupingnya. Ya. Oke. Tapi ingat, yang cowok sama yang cowok, ya kan? Jangan sama cowok. Oke, dipijat kupingnya. Nanti dia konsentrasi ya. Oke, sudah pilih pasangannya mau pilih siapa ya? Oke, kita coba. Selamat malam. Pijat kuping orang kondok. Selamat sore. Kalau dipijat itu konsentrasinya bagus ya. Selamat siang. Selamat sore. Ini aneh loh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Ya, selamat siang. Oke, kalau gitu tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi
ya. Menurut apa namanya penelitian, tepuk tangan itu ternyata membuat peredaran darah kita lancar, ya. Karena peredaran darah itu kan kadang menumpuk ya, mengumpul ya, mengumpul ya bahasanya, berkumpul ya. Jadi tepuk tangan itu secara otomatis menstimulus otak kita bahwa kita harus konsentrasi. Dan kenapa tadi saya sampaikan pijat kupingnya atau daun telinganya itu karena di daun telinga itu kan ya lita, ya silakan. Kalau kita pijat kuping atau pijat telinga kita, daun telinga itu ternyata menstimulus ingatan kita, ya. Jadi jangan segan-segan untuk selalu kadang nih, tapi jangan keras-keras, jangan dijewer, ya. Dipelan-pelan aja, dijewer, ya. Itu ternyata menstimulus pikiran kita, ingatan kita supaya tidak mudah lupa. Tapi kalau kalian sudah lupa ya tolong cek usia ya. Cek usia. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita masuk pada materi. Harapannya anak-anak semua bisa memahami dengan baik tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan moneter pada kesempatan hari ini. Ya. Tidak terlihat semuanya. Kita akan membahas dengan materi kebijakan moneter. Yuk kita perhatikan semuanya ya, ke depan ya. Yang pertama, pengertian dari kebijakan moneter. Tadi sudah ada yang menjawab ya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan atau politik moneter yang merupakan langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. Di sini bank sentralnya saya buat, saya kembalikan. Di sini saya kasih logo dari Bank Indonesia. Alasannya apa? Ada yang mau menebak? Alasannya pengen. Ada yang lain mungkin? Hah? Ada yang mau pengen? Ada yang mau jawab? Silakan. Udah weh, IP 1, pemain IP 1. Enggak, apa yang mau jawab enggak? Gopay 10.000 wes. Atau dana 10.000. Enggak ada? Ada yang mau jawab? Kenapa? Itu saya berikan tulisan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ya. Ya, Mas Dimas angkat-angkat. Oh, buatan gugur ya. Oke, saya apa ini jawabannya kira-kira? Apa kata masih Bank Sentral? Geremang. Ya, Pak. Oke, segera. Nih, tanya sama kita. Ada yang mau jawab? 1, 2, 3, 4. Oh ya, silakan Mas Dimas. Oke dong. Ya, silakan. Apa jawabannya Mas? Kenapa itu saya berikan tulisan Bank Indonesia? Karena Bank Sentral yang merupakan pengatur kebijakan moneter. Oke, jawabannya tidak salah, tapi kurang dikit. Berikan aplaus buat Mas Dimas. Ya, oke, silakan. Ini ada Mas Hadi. Jangan lewat dong. Ini aku juga video. Ini lewat. Ini lewat. Untuk Mas Hadi, silakan. Karena Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter di wilayah Indonesia. Ya, karena Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter di wilayah Indonesia. Sudah mendekati tepat karena memang benar Bank Indonesia hanya mengatur di Indonesia, ya tidak boleh kemana-mana. Ada yang mau melengkapi lagi? Oke, tidak terlalu lama ya. Kenapa di sini saya berikan logo Bank Indonesia? Bank Indonesia-nya saya bold atau saya tebalkan. Alasannya yang pertama memang benar. Bank Indonesia itu mengatur kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Yang disampaikan oleh Mas Dimas dan Mas Hadi tadi benar. Namun yang perlu kita garis bawahi, kebijakan moneter itu hanya Bank Indonesia yang boleh mengelola. Hanya. Berarti ada nggak yang lain boleh kecampur? Nggak ada. Makanya kenapa di uang yang kamu lihat atau uang yang kamu pegang, di situ ada tulisan Bank Indonesia.
Karena hanya Bank Indonesia sajalah yang boleh mengatur tentang peredaran uang. Oh, ada mata uang baru. Oh, mata uangnya ganti. Mata uangnya ganti. Uangnya baru. Oh, nilai uangnya ganti. Oh, ada yang dimusnahkan. Itu yang mengatur semua Bank Indonesia. Dan itu merupakan bentuk dari kebijakan moneter. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan, siapakah yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia? Hanya Bank Indonesia. Hanya. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Ya, jadi itulah kenapa di sini saya berikan logo dari Bank Indonesia. Karena hanya Bank Indonesia lah yang boleh mengatur kebijakan atau membuat kebijakan moneter tersebut. Ya, lanjut. Peran dari kebijakan moneter. Nah, ini kebijakan moneter ini punya peran, punya kegiatan yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Stabilitas ekonomi itu keadaan ekonomi yang stabil. Nah, stabil di situ berarti ada perkembangan. Perkembangannya seperti apa? Oh, ekspornya lebih tinggi daripada impor. Oh, harga-harga tidak mengalami kenaikan yang berarti, tidak ada kelangkaan barang, ya. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan. Itu keadaan yang stabil. Kedua, menjaga kestabilan harga. Harga boleh naik, tetapi tidak boleh naik terlalu jauh atau terlalu tinggi. Nah, ini peran dari kebijakan moneter. Dia mengatur harga itu. Kita lihat, oh, harga BBM ada kenaikan. Usahakan barang-barang lain atau komoditas lain tidak naik terlalu tinggi. Terus misalkan kalian lagi jajan nih, jajan di suatu tempat, tiba-tiba harganya naik yang sekolah 8.000 jadi 10.000, alasan gak boleh gampang. Lah BBM itu enggak mas, nah itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu karena kita harus mengetahui bahwasanya yang mengatur kebijakan moneter ini Bank Indonesia dan perannya adalah menjaga kestabilan harga. Dijaga biar harga tetap stabil. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Lupa apa hubungannya pekerjaan dengan kebijakan moneter? Oke, seseorang bekerja, apa yang dicari? Uang. Uang siapa yang ngatur? Bank Sentral. Jadi, ketika ada sebuah perusahaan atau sebuah instansi melakukan lowongan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan, berarti keadaan ekonominya sedang baik, tidak mengalami tidak mengalami ketidakstabilan. Beda cerita kalau ternyata keadaan ekonominya tidak stabil, ya, itu bisa menyebabkan yang namanya PHK atau putus hubungan kerja, ya. Jangan putus hubungan kawan ya, tapi putus hubungan kerja. Itu terjadi kalau keadaan ekonomi tidak stabil. Apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Kalau kalian lihat berita PHK di mana-mana sudah mulai menghantui. Berarti keadaan ekonomi stabil betul? Tidak. Ya, maka dari itu ini menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia untuk mencegah supaya keadaan ekonomi tetap stabil sehingga bisa meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan itu adalah perdagangan internasional, ekspor dan impor. Dan neraca pembayaran itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh masyarakat. Jadi timbal balik. Oh, masyarakat jual beli di pasar. Oh, pasarnya jual beli. Minyak goreng pernah langka. Terus adanya ancaman resesi di tahun 2023. Nah, ini keadaan yang akan kita hadapi. Nah, menurut kalian kebijakan moneter apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, coba kalian bisa search di internet atau kalian bisa diskusi dengan temanmu. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, analoginya saya buatkan di sini. Analoginya saya buatkan di sini ya. Kita kerangka berpikirnya kita buatkan di sini.
Yang pertama apa kondisinya? Harga barang apa itu Mas Mbak? Harga barang. Yang kedua ada kelangkaan. Yang ketiga resesi 2020. Harga barang naik. Harga barang naik. Gorengan dari 2000 yang semula dapat 4 jadi 2000 dapat 3. Kalian bisa nggak membeli gorengan sampai saat ini? Masih. Terus lihat mungkin beli kuota. Ya, kemarin saya sempat sedih, Indosat sama Telkomsel kuotanya udah mahal. Ya, tapi masih bisa kalian beli. Masih kita beli. Bisa. Ternyata kemampuan kita membeli ini yang membuat jumlah uang beredar semakin bertambah. Kita beli barang mahal itu bukan berarti kita itu dikatakan mampu ekonominya, tidak. Tapi dalam ekonomi, di dalam ilmu ekonomi, ketika kita beli barang yang mahal, berarti jumlah uang yang beredar itu semakin bertambah. Ini berbahaya karena jumlah uang semakin bertambah menyebabkan apa? Inflasi. Kemudian ada kelangkaan. Apa yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi? Apa kira-kira? Barang itu langka. Kenapa kok langka? Langka itu karena jumlahnya semakin sedikit. Jumlahnya semakin sedikit. Jadi barang itu langka. Ketika barang itu langka, bukan berarti barang itu punah, tapi barang itu habis dikonsumsi. Kalau langka di dalam ilmu ekonomi itu bukan berarti barang itu hilang dari pasar, bangkrut, enggak. Tapi kelangkaannya karena barang terlalu sering dikonsumsi. Ingat waktu saya berikan informasi berkaitan dengan ketahanan pangan, kita harus mau mulai sekarang makan gandum, makan jagung, karena beras-beras yang ada sudah mulai menipis stoknya. Nah, itu bentuk dari kelangkaan karena kita sering sekali makan nasi, ya. Ketika barang sering sekali dikonsumsi, ini menggunakan apa konsumsinya? Lagi-lagi menggunakan uang untuk mengkonsumsi barang itu pasti butuh uang. Kita membutuhkan uang untuk membeli. Dan kemampuan kita untuk membeli ini ternyata menyebabkan apa? GDP-nya, jumlah uang beredarnya bertambah. Kita beli terus, harganya mahal masih beli lagi, barangnya tinggal sedikit masih kita beli, ya. Nah ini jadinya GDP-nya bertambah. Kalau GDP bertambah kembali lagi inflasi. Yang kemudian yang ketiga, resesi 2023. Ini keadaan di mana ekonomi negara sedang mengalami stagnasi atau bahasanya stagnan. Stagnan itu Indonesianya tetap atau bahasanya tidak berkembang. Stagnasi, stagnan, tetap tidak berkembang. Kalau sebuah perekonomian itu tidak berkembang, ya, kebanyakan disebabkan oleh masyarakat terlalu konsumtif. Masyarakat yang terlalu konsumtif ini menandakan bahwasanya, ya, masyarakat punya uang berlebih. Uang berlebih ini juga bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Jadi ketiga 1, 2, 3 ini semuanya bisa mendorong dengan cepat adanya inflasi itu. Makanya kebijakan moneter itu harus dilakukan apa yang bisa mencegah adanya ini. Nah, nanti bisa kalian coba searching di bukumu atau di internet bentuk kebijakan moneter. Itu nanti juga akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya.
Jadi kebijakan moneter itu ada yang saya sampaikan aja, kayak non policy sama satunya itu politik uang lumrah sama politik uang tetap. Nah ini kita perhatikan bahwasanya ada uang tetap dan ada uang lumrah. Nah, ternyata keduanya ini bisa mempengaruhi untuk inflasi itu supaya tidak berjalan terus menerus. Nah, karena sudah waktu sudah mau berakhir, kalian juga mau istirahat, ya. Ini terakhir saya minta tolong, coba silakan kalian bisa join, bergabung di dalam Mentimeter saya, sampaikan apa yang kalian dapatkan atau bagaimana rasanya belajar hari ini. Linknya saya kirim dari WhatsApp ya. Oke. Oke, saya coba kirimkan ke WhatsApp. Kalau tidak, silakan kau bisa buka Mentimeter, masukkan kode ini 24669065. Ya, nah saya kirimkan kalian juga. Jangan dibaca ya, istriku kayak gitu ya. Karena kepengen ya. Oke, itu bisa di ini kan ya. Ya. Ya, tahu sih. Oke, itu silahkan dimasukkan, kita cek atau kita bisa berpendapat di sini. Bagaimana rasanya pembelajaran ini? Silakan sampaikan apa yang kalian rasakan. Tuliskan saja apapun yang kalian rasakan. Oke, silakan. Sudah ada 2 yang menjawab. Nah. Seru, asa, enjoy. Ada lagi nih, 2 nih, ya. Oke, silakan. 30 berapa berarti? 30 berapa berarti? 33 ya? Nah, oke ya 33. Saya tunggu sampai jam 10. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Lapar, ngantuk, kamu nanya. Seperti biasa. Ya masih 9, ya yang lainnya, langsung yuk, cepet yuk. Biar kalian waktunya juga istirahatnya semakin banyak. Iya, banyak sekali ada yang ngantuk, seru, asal, lapar. Kamu nanya, kamu bertanya, di dedek ayam sih? Tahu YNWA kan? Apa tuh? Ada yang tahu YNWA? Mas tahu YNWA? Oke, masih 19 yuk, segera yuk di kompliti. Bikin ngantuk, seru banget, mungkin bakal bakso. Oke, ini bisa kalian ya. 20, iya kurang dikit lagi. Sambil saya ini ya, tulis di ceritanya ya. Ada api ya, yang T ya? Iya, Pak. Iya,
Oke, tidak apa-apa wes, 30 juga tidak masalah, aman ya. Nanti tambahkan juga tidak masalah. Yang penting pada kesempatan hari ini pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas perhatian anak semua. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oh, tidak ada ya sudah, tidak apa-apa, sudah waktunya istirahat juga. Silakan dengan istirahat 10 sampai dengan jam 10.05. Sorry, ya 10.15 ya, 10.15. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ingat, kita selaku siswa dalam Bima PAS tetap semangat untuk belajar, dan juga kita juga sebagai seorang masyarakat ekonomi jangan lupa untuk tetap hidup di ya, jangan terlalu hidup boros karena berbahaya juga bagi kehidupan negara kita ya. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tiada gading yang tidak ada, tiada gading yang tak retak. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna, sempurna hanya miliknya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.